Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asjalin Gadas Viva dari 12 MIPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kertas kerja Perusahaan Dagang Asmi Jaya periode 31 Desember 2015. Mari simak video ini untuk penjelasan kertas kerjanya. Berikut adalah kertas kerja Perusahaan Dagang Asmi Jaya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Di sisi paling kiri ada nomor akun, lalu ada nama akun, neraca saldo dengan kolom debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Yang pertama adalah memasukkan jumlah neraca saldo yang telah kita buat di tugas yang sebelumnya. Yang pertama ada kas di debit 47.058, piutang dagang di debit 68.000, persediaan barang dagang 23.000 di debit, kendaraan di debit 90.000, akun penyesuaian kendaraan di kredit 18.000, peralatan toko 60.000 di debit, akun penyesuaian peralatan toko 9.600 di kredit, utang dagang 52.700 di kredit, utang bank 25.000 di kredit, modal 145.000 di kredit, price 10.000 di neraca saldo, penjualan 429.400 di kredit, penjualan bunga, pendapatan bunga 15.500 di kredit, pendapatan sewa 9.000 di kredit, potongan penjualan 14.402 di debit, retur penjualan 3.400 di debit, pembelian 253.200 di debit, potongan pembelian 7.660 di kredit, retur pembelian 2.500 di kredit, beban gaji karyawan 32.500 di debit, beban listrik dan telepon 12.300 di debit, beban asuransi 3.000 di debit, beban iklan 1.500 di debit, gedung 120.000 di debit, akum penyusutan gedung 24.000 di kredit. Lalu kita jumlah neraca saldo di debit adalah 738.360 dan di kredit 738.360, maka seimbang. Jika tidak seimbang berarti ada kesalahan dalam penghitungan. Lalu yang kedua, kita memasuki kolom penyesuaian. Di dalam jurnal penyesuaian ada yang pertama akunnya persediaan barang dagangan yang di debit sebesar 36.800 dan di kredit 23.000. Yang kedua ada akun penyesuaian kendaraan di kredit 13.500. Lalu di akun penyesuaian peralatan toko ada di kredit 6.000. Di pendapatan bunga ada di kredit 600. Lalu di beban gaji karyawan di debit 3.000. Lalu beban asuransi di kredit 2.000. Akun penyusutan gedung di kredit 18.000. Ikhtisar laba rugi di debit 23.000 dan di kredit 36.800. Beban penyesuaian gedung di debit 18.000. Asuransi bayar di muka di debit 2.000. Utang gaji di kredit 3.000. Piutang bunga di debit 600. Beban penyusutan peralatan toko di debit 6.000 dan beban penyusutan kendaraan di debit 13.500. Lalu kita jumlah di bagian debit
ada jumlahnya 102.900 dan di kredit 102.900. Ini juga kita harus sesuaikan karena kalau antara debit dan kredit tidak sama berarti ada kesalahan. Selanjutnya, kita memasuki kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan ini didapat dari penjumlahan antara neraca saldo dan penyesuaian. Jika debit ketemu dengan debit, itu akan ditambah, dan jika debit bertemu dengan kredit, akan dicari selisihnya. Nah, yang pertama, akun kas di neraca saldo debit 47.058 dan di penyesuaian kosong, maka di neraca saldo disesuaikan yaitu di debit 47.058. Yang kedua, piutang dagang di debit neraca saldo 68.000, di penyesuaian kosong di neraca saldo sesuaikan 68.000. Selanjutnya, persediaan barang dagangan di neraca saldo debit 23.000, di penyesuaian debit 36.800 dan di kredit 23.000. Berarti 23.000 ditambah 36.800 dikurang 23.000. Maka di neraca saldo disesuaikan 36.800. Nah, selanjutnya kendaraan di neraca saldo 90.000, di penyesuaian kosong di neraca saldo disesuaikan 90.000. Lalu akum penyesuaian kendaraan di neraca saldo kredit 18.000, di penyesuaian di kredit 13.500, berarti 18.000 ditambah 13.500 dan di neraca saldo disesuaikan kredit 31.500. Selanjutnya peralatan toko, neraca saldo di debit 60.000, penyesuaian kosong dan di neraca saldo disesuaikan 60.000. Akum penyusutan peralatan toko di neraca saldo kredit 9.600, penyesuaian di kredit 6.000, berarti 9.600 ditambah 6.000, maka di neraca saldo disesuaikan 15.600 di kredit. Lalu utang dagang di neraca saldo kredit, di penyesuaian kosong di neraca saldo sesuaikan 52.700. Lalu utang bank di neraca saldo kredit 25.000, penyesuaiannya kosong, di neraca saldo disesuaikan 25.000 di kredit. Lalu modal di kredit neraca saldo 145.000, penyesuaian kosong, di neraca saldo disesuaikan 145.000 di kredit. Lalu ada prive di neraca saldo debit 10.000, di penyesuaian kosong, di neraca saldo disesuaikan 10.000 di debit. Lalu penjualan di neraca saldo kredit 429.400, di penyesuaian kosong di neraca saldo disesuaikan 429.400 di kredit. Lalu pendapatan bunga di neraca saldo kredit 15.500, di penyesuaian kredit 600, berarti 15.500 ditambah 600, maka di neraca saldo disesuaikan 16.100 di kredit. Lalu pendapatan sewa di neraca saldo kredit 9.000, penyesuaiannya kosong, di neraca saldo disesuaikan 9.000 di kredit. Lalu potongan penjualan neraca saldo di debit 14.402, di penyesuaian kosong, di neraca saldo disesuaikan 14.402. Retur penjualan di neraca saldo debit 3.400, di penyesuaian kosong, di neraca saldo disesuaikan 3.400 di debit. Lalu pembelian di neraca saldo debit 253.200, di penyesuaian kosong, di neraca saldo disesuaikan 253.200 di debit. Potongan pembelian di neraca saldo kredit 7.660, di penyesuaian kosong, di neraca saldo disesuaikan kredit 7.660. Retur pembelian di neraca saldo kredit 2.500, di penyesuaian kosong, di neraca saldo disesuaikan 2.500 di kredit. Selanjutnya, beban gaji karyawan neraca saldo di debit 32.500, penyesuaian di debit 3.000.
maka 32.500 ditambah 3.000. Jadi neraca saldo disesuaikan di debit 35.500. Lalu beban listrik dan telepon di neraca saldo debit sebesar 12.300, penyesuaian kosong. Lalu di neraca saldo disesuaikan 12.300. Beban asuransi di debit neraca saldo 3.000, penyesuaian di kredit 2.000, maka 3.000 dikurang 2.000 berarti debit di neraca saldo disesuaikan 1.000. Beban iklan 1.500 di debit neraca saldo, di penyesuaian kosong di neraca saldo disesuaikan di debit sebesar 1.500. Lalu gedung neraca saldo di debit sebesar 120.000, penyesuaiannya kosong, neraca saldo disesuaikan di debit sebesar 120.000. Akun penyusutan gedung neraca saldo di kredit 24.000, penyesuaian di kredit 18.000, berarti 24.000 ditambah 18.000, maka neraca saldo disesuaikan ada di kredit 42.000. Kemudian ikhtisar laba rugi 23.000 di penyesuaian dan kredit 36.800. Maka neraca saldo disesuaikan 23.000 di debit dan 36.800 di kredit. Beban penyusutan gedung. Penyesuaian di debit 18.000 berarti neraca saldo disesuaikan di debit 18.000. Asuransi bayar di muka di penyesuaian debit 2.000, maka neraca saldo disesuaikan 2.000 di debit. Utang gaji penyesuaian di kredit 3.000, neraca saldo disesuaikan di kredit 3.000. Piutang bunga 600 di debit di penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan di debit 600. Selanjutnya beban penyusutan peralatan toko di penyusutan debit 6.000, kemudian di neraca saldo disesuaikan di debit 6.000. Yang terakhir beban penyusutan kendaraan, penyesuaian debit 13.500, maka di neraca saldo disesuaikan debit 13.500. Kemudian kita jumlah seluruhnya yang neraca saldo disesuaikan. Kita dapat di debit 816.260 dan di kredit 816.250. Untuk ini kita harus seimbang juga. Selanjutnya kita pindahkan neraca saldo yang sudah disesuaikan ke kolom laba rugi dan neraca. Akun real akan dipindahkan ke neraca dan akun nominal akan dipindahkan ke kolom laba rugi. Yang meliputi akun real yaitu harta, utang, dan modal yang identik dengan nomor akun dengan awalan 1, 2, dan 3. 1 untuk harta, 2 untuk utang, dan 3 untuk modal. Yang pertama ada kas, kita pindahkan ke neraca di debit 47.058. Akun piutang dagang di neraca debit 68.000. Persediaan barang dagangan di neraca debit 36.800. Kendaraan di neraca debit 90.000. Akun penyesuaian kendaraan di neraca kredit 31.500. Peralatan toko di neraca debit 60.000. Akun penyesuaian peralatan toko di neraca kredit 15.600. Utang dagang di neraca kredit 52.700, utang bank di neraca kredit 25.000, modal di kredit 145.000, prive di neraca debit 10.000. Kemudian akun penjualan di laba rugi kredit 429.400, pendapatan bunga di laba rugi kredit 16.100, pendapatan sewa di laba rugi kredit 9.000, potongan penjualan di laba rugi debit 14.402, retur penjualan di laba rugi debit 3.400,
pembelian laba rugi debit 253.200, potongan pembelian di laba rugi kredit 7.660, retur pembelian di laba rugi kredit 2.500, beban gaji karyawan di laba rugi debit 35.500, beban listrik dan telepon di laba rugi debit 12.300, beban asuransi di laba rugi debit 1.000, beban iklan di laba rugi debit 1.500, gedung di neraca debit 120.000, akumulasi penyusutan gedung di neraca kredit 42.000, ikhtisar laba rugi di laba rugi debit 23.000, di kredit 36.800, beban penyusutan gedung di laba rugi debit 18.000, asuransi bayar di muka di neraca debit 2.000, utang gaji di neraca kredit 3.000, piutang bunga di neraca debit 600, beban penyusutan peralatan toko di laba rugi debit 6.000, dan yang terakhir beban penyusutan kendaraan di laba rugi debit 13.500. Kemudian pada kolom laba rugi, debit kita jumlah dan kredit kita jumlah. Untuk debit jumlahnya sebesar 381.802 dan kredit 501.460. Nah, di kolom laba rugi, ketika kredit jumlahnya lebih besar, maka perusahaan ini mengalami keuntungan. Ketika debit lebih besar, maka perusahaan ini mengalami kerugian. Nah, yang kita ketahui setelah kita hitung, perusahaan ini mengalami keuntungan karena kredit lebih besar. Selanjutnya, kita cari selisih dari laba rugi dan neraca, karena itu adalah salah satu cara untuk kita membuktikan bahwa perhitungan kita benar atau salah. Nah, untuk laba rugi di debit 381.802 dan kredit 501.460. Maka 501.460 dikurang 381.802, hasilnya 119.658. Nah, selisih itu kita taruh di kolom debit karena jumlah debit lebih kecil. Kemudian 381.802 ditambah dengan 119.658, hasilnya 501.460, maka seimbang dengan kredit di laba ruginya. Selanjutnya kita mencari selisih neraca, yaitu 434.458 dikurang 314.800, yaitu selisihnya 119.658. Nah, selisih itu kita taruh di kolom kredit karena jumlah kredit lebih kecil. Kemudian 314.800 ditambah dengan selisih, hasilnya 434.458, maka akan seimbang dengan debit di neraca. Salah satu cara untuk melihat perhitungan kita benar atau salah dengan melihat selisih laba dan neraca, karena selisih laba rugi dan neraca harus sama. Di sini kita sudah benar karena selisih laba rugi dan neraca sama, yaitu sebesar 119.658. Sekian penjelasan kertas kerja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.